dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Shalom pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kemalasari kembali menjumpai Anda dalam Kabar Sukacita. Bagaimana kabarnya pemirsa? Semoga dalam keadaan sehat, penuh dengan berkat dan damai sejahtera. Pemirsa pernah tidak sih terfikir bahwa kita sudah merencanakan banyak hal dalam hidup ini, tetapi tiba-tiba kita buntu di tengah jalan? Atau mungkin pernah bertanya-tanya juga, Tuhan, apakah ini jalan yang tepat yang saya ambil? Hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat mindful tentunya, yaitu God's favor atau perkenanan Tuhan. Dan pastinya pemirsa hari ini tidak akan saya bahas sendiri, kita sudah berkunjung langsung ke Gereja Allah Baik dan sudah bersama langsung dengan Gembala Gereja. Ya, ada Ibu Ansya Tumewu, SSMTH. Shalom Ibu. Shalom. Eka. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa dong. Pasti luar biasa. Ya. Sudah siap ya kita ngobrol dengan pemirsa? Iya, dengan penuh sukacita. Iya, amin. Kita akan mengobrol kurang lebih nanti beberapa topik terkait dengan God's favor ini. Baik Ibu, sebelum mungkin kita ngobrol lebih jauh tentang tema kita hari ini, alangkah baiknya mungkin kita mulai dengan doa dan Baik. kami mohon perkenan Ibu untuk dapat memimpin kami dalam doa. Iya, baik. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kudus, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. God's favor. Perkenanan Tuhan ada hari ini. Di kabar sukacita. Biar sukacita Tuhan turun mengalir atas kami. Engkau kuasai jam dan waktu ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Kau kuduskan. Dari awal hingga pada akhirnya, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipuja.
Urapi kami semua ya Bapa dengan pengurapan ilahi. Sehingga setiap firman yang diberitakan adalah firman yang hidup. Tertanam, berbuah, bertumbuh untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi kami percaya pengurapan ilahi jatuh atas kami. Kami siap memperkatakan firman-Mu. Pemirsa siap mendengar firman-Mu. Dan kami siap memperkatakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Luar biasa. Dan mungkin kita bisa bilang ke pemirsa bahwa mungkin cari posisi yang nyaman karena kita akan ngobrol seru hari ini ya, Ibu Gembala. Ya. Dan Ibu Gembala terkait dengan tema kita hari ini, God's Favor. Ya. Kalau di luar sana mungkin orang tuh sering bilang, wah kamu beruntung banget gitu ya. Kamu punya keluarga yang cemara misalnya. Kamu punya finansial yang stabil. Tapi kalau sebagai anak Tuhan, kita itu tidak lebih ke perkenanan Tuhan atau God's favor tadi. Nah sebenarnya perbedaan beruntung yang orang-orang kenal dengan God's favor ini apa sih Ibu? Iya, baik. Luar biasa ya Eka. Apa bedanya God's favor sama beruntung? Betul. Baik. Kalau saya sering sekali menyampaikan kepada jemaat yang Tuhan izinkan saya pimpin, saya lebih mengambil kata favor, ya, berkenan atau perkenanan, ya. Mengapa bukan beruntung? Kalau dalam bahasa Inggris kata beruntung itu disebut apa? Lucky. Tetapi saya senang sekali sampaikan di tempat ini favor atau you are blessed. Ya, karena kalau beruntung, ya, kalau bless artinya segala sesuatu di dalam bless itu ada berkat, ada perkenanan. Kalau beruntung berarti hari ini Eka bisa beruntung, besok enggak? Kira-kira seperti itu. Oh ya, betul. Nah, jadi enggak setiap saat beruntung, benar enggak? Betul. Apalagi kalau lagi undian, wah semoga saya beruntung. Ya. Tetapi kalau bless, every day, every time, you are blessed. Oke. Every day, every time kita diberkati. Iya. Betul. Terkait dengan bahasan kita hari ini, kira-kira kita akan membahas dari ayat mana nih, Ibu Pendeta? Iya, baik. Mari pemirsa, sama-sama saudara bisa membuka Alkitab, kita akan baca hari ini ayat yang luar biasa ya. Mazmur 37 ayat 23, saya bacakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yes. Amin. 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 Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berarti kalau hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan, jalannya itu apakah bakal otomatis mulus, tidak ada masalah sama sekali atau seperti apa begitu? Ibu Pendeta, mungkin pemirsa bertanya-tanya. Ya, baik. Luar biasa ya. Mazmur 37 tadi ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan. Tadi pertanyaan, apakah saya dan saudara melewati ini tidak ada ujian? Wow, selama Tuhan masih beri nafas Eka, pasti ada ujian, ada tantangan, ada pencobaan. Tapi ingat baik-baik, pencobaan itu tidak melebihi kekuatan dan bukan datang dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Tetapi selama hidup kita akan mengalami ujian kehidupan. Ya. Tetapi di dalam ujian itu ada beberapa poin nanti kita bahas. Ya. Kita melewati bagaimana. Ya. Dan karena langkah-langkah hidup orang percaya Tuhan berkenan. Ya. Artinya orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan meninggalkan dosa masa lalu dan kembali ke jalur Tuhan. Supaya langkahnya bukan hanya lucky, tapi blessed and favor. Oh, blessed and favor. Yang berarti bahwa Ibu Gembala, hal ini tuh ketika Tuhan berkenan kepada kita bukan berarti apa yang kita lalui setiap hari itu akan mulus terus begitu ya Ibu Gembala ya? Betul? Tidak. Ya, betul. Ya. Saya percaya setiap orang percaya, Eka juga setiap hari bangun pagi pasti pray. Ya, benar nggak? betul. Ya. Saya selalu sampaikan ya pemirsa terkasih dimanapun Anda berada. Kepada jemaat terkasih yang Tuhan percayakan, itu jemaat Tuhan. Saya selalu sampaikan read the Bible more. Artinya sebelum segala sesuatu ketika saudara wake up in the morning, bangun di pagi-pagi benar.
jangan ambil gadgets. Jangan lihat televisi. Jangan ambil koran. Jangan drink coffee or tea. No. Put God first. Ya. Utamakan Tuhan. Read the Bible, ya. Dan apakah dengan itu yang saya dan saudara kerjakan, kita tidak melewati masalah? Pernah satu titik. Saya boleh sampaikan sedikit? Boleh, Ya. silakan. Saya sudah bangun di pagi-pagi benar. Kami punya ibadah early morning worship, ya. Itu 4 o'clock. Jam 4 pagi kita udah bangun. Ya, lewat Zoom, ya. Kemudian kita berdoa. Tetapi ketika di tengah-tengah saya lewati, wow. Saya teriak, Tuhan, saya udah berdoa tadi pagi. Tuhan, saya udah read the Bible. Ya. Tuhan, saya sudah minta Engkau sertai hari ini Ya. sampai tutup waktu. Tapi kenapa saya alami ujian ini? Tuhan bilang, itulah aku akan melihat siapa yang kau andalkan. Oh. Ternyata Tuhan ingin melihat siapa yang kita andalkan. Betul. Bukan berarti kalau kita sudah melakukan segalanya Iya. sesuai dengan perkenanan Tuhan Iya. gitu, maka kita akan mulus-mulus saja. Tetapi hidup memang berdinamika begitu ya, Ibu Pendeta. Iya. Kadang-kadang kita memang sulit untuk mengoreksi mungkin diri sendiri ya, Iya. Ibu Gembala. Iya. Namun begitu, bagaimana sih cara orang-orang percaya ini sesuai dengan petunjuk dalam Alkitab mengoreksi diri kita sehingga bisa sejalan dengan God's favor itu? Baik. Tidak mudah ya, ya. Karena saya dan saudara sering kadang ya, kita lebih mudah, saya juga ya, belajar terus ya. Iya. Kita lebih mudah untuk mengoreksi salahnya orang. Iya. Ya, Oh benar iya, nggak? benar. Gitu. Benar. Daripada diri kita sendiri ya. Hmm. Iya, seperti tadi saya katakan, saya menghadapi sebuah problem. Ya. Kalau Eka bertanya, sudah berdoa? Karena saya sering dengar, kalau ada teman punya masalah, Ya. tadi kamu udah berdoa nggak? Padahal nggak perlu nanya gitu, udah pasti berdoa. Tapi ada yang enggak, ya, ada yang enggak put God first, maaf ya. Tetapi ketika kita sudah put God first dan kita hadapi masalah, saya percaya penuh, ketika kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, maka detik itu juga perkenanan Tuhan kita alami. Eka mengerti? Mengerti. Tiba-tiba ketika ada masalah, tiba-tiba Tuhan taruh di sini, you do it, kamu lakukan ini. Dan ketika saudara sharing dengan seseorang atau pada saat masalah itu harus diambil keputusan, Ya. ya ini berlutut. Ambil waktu 1-2 menit dan saudara lihat perkenanan itu hari itu juga jatuh. Gak gampang, tapi sekali lagi dalam hidup ini put God God's first. first. Oke, terkait dengan put God first gitu. Luar biasa kalau kita melihat mungkin kita semua mengambil waktu di setiap hari dalam doa-doa sederhana. Misalnya doa ketika bangun tidur, ketika mau makan juga itu adalah langkah-langkah sederhana kita untuk mencari perkenanan Tuhan. Namun bagaimana pendeta mungkin ada yang bertanya juga, setiap hari saya sudah berdoa dengan sangat keras gitu. Saya juga mengikuti pelayanan dan lain sebagainya. Tapi mengapa hidup saya seperti seolah-olah tidak berkenan oleh Tuhan dibandingkan dengan orang yang mohon maaf mungkin tidak serajin itu ibadah begitu. Ya, baik. Dahsyat. Dan ini bisa terjadi kepada siapa saja. Benar nggak? Betul. Udah rajin berdoa. Ada yang katakan udah puasa, benar nggak? Ya. Udah read the Bible more ya. Yes. From Genesis to Revelation, udah selesai setahun baca dengan baik Tuhan. Tetapi hidupku misalnya biasa-biasa saja. Aku nggak pernah berubah. Apa yang aku minta Tuhan lama jawab, maaf. Ini perkataan. Ya. Satu kuncinya, semua dimulai dari Mindset. yes. Oh, oke. Dari mindset. Misalnya contoh ya, Eka. Ya. Ketika saudara mau mulai sesuatu misalnya usaha. Saudara udah serahkan ke Tuhan, benar nggak? Ya. Udah berdoa, mulai dengan hal kecil atau saya bilang dengan apa yang ada padamu, iya kan? Mulai satu usaha atau modal kecil, ya. Ya. Waktu mau melangkah, saudara bilang begini, aduh kayaknya nggak bisa. Ini udah mikir, nggak bisa. Di sana lawan saya, aduh
gede banget. Iya. Apa yang saya jual hari ini dia jual, aduh dia lebih murah. Dan pola pikir ini terus berkecamuk di pikiran. Iya. Dan sebelum saya dan saudara melangkah ke depan, saudara sudah kalah. Oke, karena Padahal mindset iya, itu. padahal saudara udah berdoa, ya. Iya. Saudara udah berunding dengan keluarga. Iya. Saudara punya, Tuhan bilang apa yang ada padamu, apa? Tuhan gak minta besar, tapi Tuhan lihat hati. Hmm. Ternyata pola pikir yang membuat kita kalah. Oh, Dan betul. membuat Tuhan tidak berkenan. Tuhan bilang, ya. Kalau Tuhan bisa ngomong langsung, Iya. ya. Maaf, nama saya Ansia. Ansia, kamu udah berdoa. Hmm. Ya, kamu udah put God first. Iya. Kamu udah read the Bible. Tapi kamu belum melangkah, imanmu udah kalah. Kamu udah lihat, oh di sana besar, nggak mungkin aku diberkati. Jadilah sesuai dengan apa yang kamu pikir. Oh ya betul. Karena apa ya, the power of mind gitu ya Yes, akan mempengaruhi gerak-gerik kita setiap hari. Wah luar biasa Ibu Gembala. Sebelum kita ngobrol lebih jauh ya, kita akan break sebentar. Pemirsa TVRI Gorontalo tetap bersama kami dalam Kabar Sukacita.
Pemirsa Kabar Sukacita TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dan juga Ibu Gembala di sini. Kita akan kembali meneruskan bahasan kita yang sebelumnya. Ibu Gembala sebelumnya menyebutkan bahwa ada 3 strong point yang akan kita bahas hari ini. Dan kira-kira apa saja yang menyangkut dengan God's favor ini? Baik pemirsa, ada 3 poin utama. Harusnya poinnya banyak ya, tetapi karena waktu saya ambil 3 poin utama ya, supaya God's favor itu jatuh, tinggal dan jadi nyata atas saya dan saudara. Amin. Baik, ya baik ya Kak, saya akan bacakan beberapa firman Tuhan ya. Ya, salah satu yang paling utama ya, kalau saya dan saudara mau minta perkenanan Tuhan itu jadi adalah humbleness. Artinya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, karena semua yang kita miliki ya, pengetahuan, kepintaran, keahlian, kepandaian ya, itu berasal dari Tuhan. Ya, jadi kita mau minta favor, jadi kita harus humbleness ya, kita harus merendahkan diri. Baik, sama-sama kita akan baca. Pemirsa terkasih, saudara bisa buka ya Perjanjian Baru Yakobus 4 ayat 6. Saya baca, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Iya, itu poin pertama. Poin pertama, Iya. humbleness. Humbleness, Oke. kerendahan hati. Baik. Bagaimana dengan berarti kita harus memiliki kerendahan hati sebelum kita mencari God's favor, begitu Ibu? Baik. Oke, bagaimana dengan poin kedua? Iya, baik. Poin kedua tentunya yang paling utama ya, seperti tadi saya katakan di poin pertama, semua kepintaran, hikmat itu berasal dari Tuhan. Apakah itu tertulis? Ya, apa yang saya sampaikan semua ada di Holy Bible. Ada di Alkitab saya dan saudara. Amin. Amin. Baik, yang kedua saudara minta wisdom, hikmat. Oke. Ya, bukan hanya kepada Salomo Tuhan berikan hikmat. Tetapi saya dan saudara ada hari ini, kita bisa berdiri juga. Ini semua atas favor dan hikmat Tuhan. Benar enggak? Ya, ya baik. Sama-sama kita akan baca, saudara bisa buka Alkitab saudara ya. Yesaya 11 ayat 2. Ya. Sebelum kita baca, saya ingin sampaikan sedikit ayat ini buat pemirsa ya. Sebelum pandemi, mohon maaf. Jadi kurang lebih hampir 10 tahun, kurang lebih. Kalau saudara tanya, loh Ibu Gembala umur berapa, usia berapa? Kok baru 10 tahun yang lah? Semua yang tertulis di Alkitab, firman Tuhan kami percaya, ya dan amin. Benar ya Kak? Perfect. Tetapi ketika kita membaca kembali dan ada sesuatu dari ayat ini, maka ayat ini saya berulang-ulang kali ucapkan. Baik, sama-sama kita baca dulu ya. Yesaya 11 ayat 2, roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Sempurna. Saya katakan kenapa 10 tahun yang lalu, kurang lebih, waktu ayat ini menjadi remata ya, logos yang begitu kuat di hati saya. Dan setiap kali ketika saya membaca firman Tuhan, read the Bible more. Maaf ya, saya bukan promosi tapi saya mengajak orang percaya. Selama Tuhan percayakan saya mengembalakan gereja Allah Baik, House of the Villa Gorontalo hari ini. Sampai hari ini ya, saya mengajak jemaat untuk read the Bible more. Saudara lihat ini begini tebal ya saudara. Kita harus selesai baca nih dari Januari sampai Desember. Dan gak boleh ada satu kalimat pun yang saudara lewatkan. Saya mengajarkan jemaat untuk belajar jujur dari diri sendiri. Jadi di awal-awal saya push, Bapak Ibu terkasih, itu banyak yang lulus. Tapi tahun berganti sudah gak sebanyak tahun kemarin. Tetapi tidak mengurangi, tetap saya memberi semangat, memberi motivasi, dan mengatakan harus read the Bible. Dan ayat ini, Bapak Ibu terkasih, saya menyebutkan untuk anak-anak saya. Setiap pagi, mari saya mengajak pemirsa, kalau saudara mendapat hikmat, Yesaya 11 ayat 2 ini saudara sampaikan seperti ini. Roh Tuhan akan ada pada sebut nama anak-anak saudara. Sebut nama saudara. Ya. Roh Tuhan akan ada pada Ansia. Roh Tuhan
roh hikmat dan pengertian akan ada pada saya. Saudara sebutkan, bukan sayanya tertuju ke saya, mohon maaf, tapi sebutkan. Ya, mari. Roh nasihat dan keperkasaan dan pengenalan akan Tuhan. Berulang-ulang kali ketika kita ucapan itu, maka jiwa kita mengalami ketenangan. Ya. Ini seperti affirmation ya. Ya, affirmation. Betul. Kita menyampaikan afirmasi positif terhadap diri sendiri Iya. dengan berdasarkan Alkitab. Iya. Begitu Ibu Gembala. Ya, ya. Wah, luar biasa. Tadi yang pertama kita harus ada humbleness atau rendah hati. Iya. Kemudian yang kedua adalah wisdom Iya. atau hikmat. Dan yang ketiga, Iya, baik. Sebelum masuk ketiga, hmm, nggak mudah ya untuk mendapat wisdom. ya, Karena bijaksana itu berasal dari roh Tuhan. Betul, Benar nggak? betul. Apalagi ketika Eka memutuskan sesuatu, ya itu nggak mudah. betul. Tapi ketika tadi yang diucapkan affirmation, ya berulang-ulang, akhirnya ada apa-apa, Tuhan, firman Tuhan bekerja dahsyat. Ya, Ya. baik. Yang ketiga, hidupi firman Tuhan. Menghidupi firman Ah. Tuhan. Duh. Mudah nggak? Aduh, kayak gampang. Ketika masih diberi nafas, Betul. ya terus menghidupi itu nggak mudah. Benar Betul, nggak? betul. Ya, benar nggak? Kan kita bisa salah ya, kita bisa jatuh dalam dosa atau Betul. apapun ya. Ya, baik. Baik, sama-sama kita akan baca. Bisa mengambil Alkitab lagi. Oh iya, tadi saya sudah sampaikan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ya, saya bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Wah, Ini agak-agak susah Aduh, nih. aduh. Gimana gitu ya Ibu? Aduh, nggak mudah ini. Iya betul, Nggak mudah. betul, Benar nggak? Tapi Mazmur menulis. betul. Berbahagialah. Berbahagia di sini kalau bahasa Inggrisnya you are blessed. Oh, you No are lucky. blessed. Oke. No lucky, Iya. blessed. Oke, Ya, yes. karena kalau tadi dikatakan lucky, beruntung, itu nggak selalu beruntung. Betul. Tetapi blessed, berbahagia itu, saudara mengalami ujian, ada ujian apa tidak ujian belum dijawab doa, you are blessed. You are blessed. Ya, Tetap oke. kamu berbahagia. Iya. Ya, karena Alkitab menulis berbahagia orang yang tidak, garis bawahi ini, berjalan menurut nasihat orang fasik. Kadang-kadang kalau saudara mungkin, aduh sudah nggak dapat jawaban, Tuhan bertahun-tahun belum terjawab, akhirnya saudara datang ke tempat yang tidak tepat. Oh, ya. Bisa jadi nggak? kira-kira? Curhat-curhat di mana-mana Nah. gitu ya. Hati-hati ketika curhat, ada yang mendengar iya, Mm-mm. berdoa memberi solusi, Iya. tetapi ada yang menyimpan, besoknya udah bocor. Oh, Benar benar. nggak? Benar, iya ya. Pengalaman pribadi ya, Bu. Nah, ini yang dikatakan orang fasik, jadi Oke. orang yang tidak tepat. Tidak tepat. Oke, Iya. baik. Baik, kemudian dikatakan tadi jangan berjalan. Artinya kita mungkin ya mau kemana, mau ke mall atau kemana. Kedua, tidak berdiri. Nah, ini dikatakan lagi tidak berdiri jalan orang berdosa. Ya, kita nggak bisa menjudge dosa orang. Betul, betul. Tetapi kita tahu ya, ketika ada sesuatu tentunya kita datang kepada Tuhan dan ke tempat yang tepat. Ke hamba Tuhan ya, Iya. atau kepada teman-teman yang seiman yang bisa menolong tentunya, Mm-mm, ya. betul. Dan yang terakhir tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, ini. ini dia. Ini dia. Ini dia, pemirsa perhatikan baik-baik yang ini ya. Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh ya. Saya juga belajar terus nggak mudah ya. Mm-mm. Saudara bisa ada di tengah-tengah, misalnya saudara lagi duduk ya, saudara sharing, tiba-tiba teman-teman saudara, waduh itu yang keluar semua maaf negatif. Iya. Ya, benar nggak? Oke, Bisa jadi iya. terjadi Bisa seperti itu. ketularan. Iya, Awalnya nggak niat untuk ngapa-ngapain, Iya. tiba-tiba diajak nimbrung gitu. iya, betul. Tapi saya percaya ketika saudara sudah berdoa, ya, saudara di jalur Tuhan. Mm-mm. Sekalipun saudara duduk dengan kumpulan misalnya semua negatif, Iya. pasti saudara akan jumpa dengan salah satu teman yang positif. Saya percaya itu. Asal saudara tinggal di dalam Tuhan, ya. Oke. Saya percaya pasti ada yang positif. Karena saya pernah menyaksikan seperti itu di tengah-tengah satu kumpulan dan ada A, B, C ya, saya tidak menjudge. Tetapi itu pendapat mereka. Tiba-tiba ada satu orang yang mengatakan, kamu harus begini, ini gini, ini gini. Nah, semua itu yang lain itu diam. Oh, karena kebenaran telah Karena terungkap. kebenaran sudah dinyatakan. Bukan dia paling benar Iya. atau orang ini yang paling hebat. Betul. Tidak. Iya. Tuhan bisa mengutus. Makanya dikatakan berbahagia kalau tidak
duduk bersama dengan Iya. Alkitab Kan tadi semua. menghidupi firman Tuhan kan? Iya, betul. Nggak mudah ya ini. Apalagi kita susah perempuan ya. Berapa kata sehari? Saya lupa. Sekitar 10.000 kata per hari. Dan itu Kita harus lagi- lunas per hari, Bu ya. Iya, harus di store katanya ya. Betul, Kalau betul. enggak Stres nanti. stres nanti. Iya, Bu. Jadi Iya. kalau bisa Eka rangkum kembali, yang pertama itu adalah humbleness atau Iya. rendah hati. Iya. Kemudian yang kedua itu adalah hikmat. Iya. Dan yang ketiga ini hidup sesuai dengan menghidupi firman Tuhan atau sesuai dengan Alkitab. Yang mana tiga-tiganya ini tidak mudah Iya. sama sekali. Tidak mudah. Ketika kita dihadapkan dengan jabatan yang tinggi mungkin atau betul. status sosial yang baik, Iya. rasanya sulit untuk kita humble down gitu. Begitu juga dengan wisdom gitu. Iya. Wisdom mungkin tidak semua orang yang aware atau mindful dengan wisdom ini. Iya. Kemudian juga yang paling sulit yang terakhir ini adalah menghidupi firman Tuhan. Kadang kita marah ke orang, sedangkan Iya. Tuhan bilang kita harus mengampuni Ampuni. orang agar kita diampuni Iya. gitu. Gimana sih cara kita agar bisa mencapai ketiga poin ini sehingga God's favor itu benar-benar melekat di dalam hidup kita, Ibu Gembala? Baik. Saya baca di ayat 2 tadi, ayat 1 ya. Pertanyaannya luar biasa, bagaimana supaya kita bisa benar-benar orang bilang ngeh. Iya, Gitu loh. padahal susah Yakin. banget. Susah. Iya. Dari ini saya katakan ini humble itu nggak gampang. Benar Iya, nggak ya? benar. Dan rendah hati itu nggak mudah ya. Betul. Menghidupi apalagi. Aduh. Iya, betul. Di ayat 2, Mazmur 1 ayat 2 terjemahan baru. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang merenungkan siang dan malam. Tadi kan sudah disampaikan. Iya. Walaupun sudah renungkan ya. Tutup hari saudara berdoa, saudara sudah renungkan. Tetapi bagaimana sih minta perkenanan Tuhan? Ya, saya baca lagi ayat ketiga, Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saya ulang. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bayangkan pemirsa, ya, kalau pohon itu kering, gersang, tidak ada air, dia pasti mati. Tetapi ini dikatakan ditanam di tepi aliran air. Jadi setiap hari ada air yang dialirkan di pohon itu. Maka pohon itu akarnya kuat, ya, dan dia bertumbuh dan dia akan menghasilkan buah yang luar biasa. Dan dikatakan apa? Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Kalau sudah musim berbuah, dia akan berbuah. Iya. Ya, seperti di sini tadi masuk Eka pertama kali datang ke tempat ini. Iya. Ada garden ya? Betul, ada Saya garden. sebut itu Tevila Garden walaupun small, walaupun kecil. Oh, very Iya. beautiful. Suami saya menanam lengkeng. Oh, like Ah, that. itu sulit banget Oh, ya. oke. Sulit banget dan dia sulit berbuah. Tetapi tahun kemarin, 2 tahun kemarin lengkeng itu berbuah. Wah, kaget kami. Belum lama ya. Nah, karena ditanam di tepi aliran air. Ada yang katakan, oh ini karena tempat ibadah. Jadi apapun itu, dia berbuah. Dan buahnya manis. Ya, Oh, iya. luar biasa. Ya, dan tidak layu apa? Daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kalau jemaat terkasih atau saya pun senang sekali dengan ayat yang terakhir. Maaf, dengan poin yang terakhir ya. Dari firman Tuhan, Mazmur 1 ayat 3. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Ya, orang senang itu. Tapi dikatakan bagaimana supaya perkenanan itu ngeh. Nah, firman udah tulis. Kalau di atas itu kita nggak kerjakan, maka hidup kita berhasil. Oke. Kalau kita ada di sini, ya di ayat pertama tadi, ya di kumpulan kita berusaha Tuhan menghindar kelompok-kelompok yang tidak sesuai. Saudara bisa tahu kok. Kalau saudara kumpul dengan siapa, ya saya bukan membedakan orang ya, sekali lagi kalau terus-terusan dengan teman-teman yang negatif ya, yang selalu maaf kata-kata yang not so good, saudara kumpul lama-lama saudara keikut. Tapi kalau firman Tuhan tulis saudara untuk tidak berjalan berdiri atau duduk ya, hari lepas hari saya percaya karakter saudara dibangun oleh firman Tuhan. Dan saudara akan tahu bahwa perkenanan Tuhan jatuh atas saya dan saudara, apa saja yang saudara perbuat pasti berhasil. Amin. Apa saja yang kita perbuat
akan berhasil kalau mindset kita sejalan Iya. dengan apa Yang Tuhan mau. Tuhan mau. Nggak Wow. gampang sih. Iya. Ah, Ini masih ada pertanyaan selanjutnya karena Iya. saya masih penasaran, tapi kita masih akan hold sebentar Iya. dulu Ibu Gembala karena setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami dalam Kabar Sukacita. Makasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pemirsa TVRI Gorontalo, Anda masih menyaksikan Kabar Sukacita bersama saya Kak Kemalasari dan juga Ibu Gembala Anshe ya, yang masih semangat di sini untuk berbagi firman Tuhan dengan saudara sekalian. Sebelumnya Ibu kita membahas bagaimana ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air gitu. Di sini mungkin kita melihat bahwa aliran air ini tidak hanya menjadi sumber nutrisi atau juga sumber kehidupan, tetapi juga sebagai media yang membentuk kekuatan, ketangguhan dari kita sebagai anak Allah begitu, Ibu. Dan mungkin banyak orang yang tidak menduga hal ini gitu. Dilihatnya mungkin kita dapat cobaan terus, padahal setiap hari kita mendapatkan perkenan Tuhan dan bless dari Tuhan seperti itu ya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu, kira-kira di dalam kehidupan ini tentu banyak sekali hal-hal yang membuat kita
susah gitu untuk melihat perkenan Tuhan. Bagaimana sih cara mudahnya kita untuk melihat, oh ini ternyata Tuhan berkenan kepadaku, bukan mencobaiku. Iya, baik. Saya ambil kata terakhir, ternyata Tuhan berkenan kepadaku bukan mencobai. Yes, karena Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Baik, jawabannya ada 4 poin ya. Pemirsa yang terkasih, Ya. hidup berkenan dalam Tuhan. Ya, 1, sama-sama kita seeking God, mencari Tuhan. Mari kita buka Injil Matius 7 ayat 7 sampai 8, saya baca. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Yes, nice, saudara. Ya, artinya Yesus mengatakan, mintalah, bahasa lai, ya, terjemahan baru bahasa Indonesia. Tetapi kalau saudara buka dalam bahasa Inggris ya, asking God. Nah, ini dia. Segala sesuatu itu asking. Saudara tanya ke saya, loh, Ibu Gem, saya di sini di gereja dipanggil hari-hari Cigem. Oh, Cigem. Gembala. Oke. Gak apa-apa, Ibu Gembala Cigem. Cigem, bagaimana mau asking God, Tuhan gak bicara langsung? Yes, good. Pasti akan ada pertanyaan seperti itu. Tapi saudara gak usah khawatir. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, engkau berhasil. Ketika ada sesuatu yang rasanya sulit, gak mungkin ada jalan keluar. Saudara nih ya, berlutut dan saudara lihat bahwa jalan itu Tuhan berikan. Saya sudah mengalami ya. Tuhan bisa pakai siapa saja. Jadi perpanjangan tangannya, saudara asking Tuhan tolong, masalah ini aku gak mampu. Itu kerendahan hati. Tuhan tolong, masalah ini aku gak bisa. Tuhan tolong, gimana Tuhan tolong jumpakan aku dengan orang yang tepat. Saudara bilang Tuhan saja aku gak mampu, sudah selesai. Ya, dan saudara akan lihat berkali-kali Tuhan tolong. Berkali-kali Tuhan kuatkan dan saya mengalami sendiri. Asking God. Dan saudara tahu ketika masalah saudara lewat, tiba-tiba saudara jumpa dengan orang yang saudara gak tahu. Atau cuma dikenalkan oleh teman. Ataupun ya saudara, Tuhan bisa pakai juga teman yang bukan seiman, tetapi memberi solusi. Loh, itu caranya Tuhan dahsyat loh. Betul. Asking God. Baik, ya. Dan yang ayat 8. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang meminta, menerima. Great. Itu firman Tuhan, saudara. Dan setiap orang yang mencari, seeking God, mendapat. Keren. Setiap orang yang mengetuk pintu ya, baginya pintu dibukakan. Yesus katakan luar biasa. Sebenarnya firman Tuhan ini hidup. Kalau saya dan saudara hanya baca saja, dia nggak hidup. Tapi kalau kita hidupi, firman Tuhan ini hidup. Betul. Ya. Sebenarnya kalau kita hidupi berarti firman Tuhan ini akan selalu menolong begitu pasti. ya. Ibu Gembala. Pasti Tuhan tolong. Betul. Ya, bisa kita, itu ada beberapa poin tadi yang bisa kita ambil. Tadi ada 4 poin yang ternyata adalah Tuhan telah berkenan kepada kita, tapi kita memang harus mencari dulu. Iya, kita harus mencari dulu. Seeking God. Kemudian yang kedua tadi, Ibu punya. Yang kedua, baik saya bacakan ya. Siap. Read the Bible ya, more. Membaca Alkitab, menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman atau kompas. Ya, kompas hidup. Baik, Yosua 1 ayat 8 saya baca ya. Siap. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yes. Sama seperti Mazmur tadi tulis ayat 1, Mazmur 1 ayat 3, apa yang kau kerjakan selalu berhasil. Kalau Joshua katakan ya, di sini perkatakan kitab Taurat. Makanya saya tadi yang Yesaya 11 ayat 2 saya ucapkan bolak-balik. Roh Tuhan, roh Allah, roh hikmat. Sehingga saya katakan kepada anak-anak yang youth teens. Ketika engkau ujian, engkau berdoa, kau perkatakan firman Tuhan ini. Tiba-tiba ketika kau lagi ujian, engkau lupa jawabannya. Roh Kudus berikan dan kau sanggup menjawab. Dan itu berkali-kali mereka ditolong oleh firman Tuhan. Tiba-tiba blank katanya mereka. Tapi mereka ingat firman Tuhan. Tiba-tiba Tuhan taruh, ingat lagi. Oke, baik. Perkatakan firman Tuhan, renungkan dan engkau bertindak hati-hati. Sesuai yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Yes, 2 kunci. Berhasil dan beruntung. Berhasil dan beruntung ya.
tadi kita harus seeking God, Iya. kemudian menjadikan selain membaca Alkitab, Iya. kita menjadikan itu sebagai pedoman, Iya. yang mana juga akan membawa kita ke mindset yang lebih baik, begitu ya, Ibu Gembala. Iya. Baik. Dan yang ketiga, Ya, baik, saya dan yang lanjutkan. ketiga, Yang ketiga, iman kita harus terus naik, nggak boleh turun ya. Karena ada iman yang turun. Baik, kita nggak menjudge, kita baca Alkitab. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yes. Ya. Itu berkali-kali saya katakan, Tuhan tolong, berkali-kali Tuhan kuatkan. Kalau saya cerita papa saya ditolong, itu nggak mungkin waktunya selesai. Saya ambil poinnya ketika pandemi, papa saya usia 80 tahun. Dan ketika dia punya comorbid, saudara, nonsen. Saturasinya udah turun, udah 60 lebih. Ya, dan orang katakan sudah selesai. Ya. Tetapi saya panjang, saudara, saya hanya katakan firman Tuhan, kita berdoa. Dan saya bilang, Tuhan tolong berikan papa saya panjang umur. Karena ada doa A, doa B, doa C yang belum terjawab. Terutama saya. Tapi papa saya suka panggil saya Non. Non, saya sudah mau pulang. Udah selesai. Beliau udah minta ampun. Beliau udah menyelesaikan semua. Beliau bilang jangan tahan. Beliau akan pulang. 40 menit beliau hilang. Saudara, artinya sudah mau dipanggil. Tapi di situ kami dengan tim gereja kami nyanyi. Saya bilang, Tuhan, saya masih ingin papa saya hidup. Saya berdoa, saudara. Bukan karena saya, tetapi karena kuasa Tuhan melihat. Iman itu harus bangkit. Iman tanpa perbuatan mati. Tapi iman disertai perbuatan hidup. Saudara tahu 40 menit lebih. Beliau sudah hilang. Sudah jalan, sudah dingin. Kami bilang, God, you're so good. Kami nyanyi ulang-ulang. Saya bilang, Tuhan tolong. Dan tiba-tiba dia bangun. wow. Dia bangun. Dan dia katakan, Non, saya mendengar engkau bernyanyi bersama tim. Suaramu jauh sekali. Suaramu sudah tidak terdengar. Jauh sekali, Papa sudah mau pergi. Kenapa kamu nangis? Kenapa kamu teriak? Saya bilang, Papa, saya belum selesai. Bukan selesai minta maaf. Belum selesai. Rela. Karena saya tahu ada doa-doa yang saya doa. Yang Tuhan belum jawab. Nggak tahu, saya percaya sekali kepada Tuhan kalau saya berdoa. Percaya, saudara. Percaya. Ternyata benar. Ketika bangun, langsung pulih kembali, saudara. Dan saturasinya naik, saudara. 60-an jadi 90-an. Wow. Dan itu semua karena Tuhan. Ternyata waktu yang kami lewati, September waktu itu, saya mau usia. Maaf, saya pakai bahasa Cina. Gocap, saudara ya. Karena saya pernah doa ke Tuhan 5 tahun lalu, kalau saya berusia 50 tahun, golden age, yang pertama doakan saya adalah papa saya. Saya minta kepada Tuhan dan doa itu saya lupa. Saya lupa. Tapi waktu ketika beliau sekarat, saya berdoa. Ternyata Tuhan ingat apa yang saya dan saudara doakan bertahun-tahun. Jangan pernah khawatir apa yang saudara doakan bertahun-tahun. Jangan pernah berhenti. Terus percaya. Maka doa itu terjawab oleh imanmu kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Amin. Berarti memang kita perlu iman yang terus bertumbuh. Yes. Nah, Ibu Gembala, di penghujung perbincangan kita mungkin bisa disampaikan secara singkat poin keempat itu apa sih, Ibu Gembala? Iya, baik. Poin keempat adalah semangat yang on fire. Oke? Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terakhir, bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Luar biasa. Tadi kita sudah mendengar kesaksian dari Ibu Gembala juga, di mana kita harus seeking for God's favor, and then kita menghidupi Alkitab itu sendiri, dan seterusnya yang mungkin membuat kita akan, dan pemirsa di rumah, lebih kuat begitu, Ibu Gembala. Dan mungkin kita untuk memperoleh God's favor ini, kalau bisa saya simpulkan, adalah kita harus terlebih dahulu dekat dengan Alkitab dan memahami hal itu, dan juga mindset kita harus mindset pemenang. Ibu Gembala, mungkin sebelum kita tutup kita ingin meminta perkenan dari Ibu Gembala untuk memandu kita di dalam doa, sambil mungkin sebelumnya memberikan closing statement kepada pemirsa di rumah. Baik, pemirsa terkasih di dalam Tuhan. Closing statement hari ini, Hesed Ibrani ya, favor bahasa Inggris artinya kasih yang berkomitmen dan setia, loyalitas. Ya, itu harus ada di dalam gereja Tuhan, orang-orang percaya.
bukan didasarkan pada sebuah ikatan atau perjanjian yang bertahan melawan ujian. Dan semua ujian itu harus teruji oleh waktu. Harus teruji oleh waktu, waktu. tidak ada yang instan. Ya. Baik, Ibu Gembala, kami mohon perkenan Ibu untuk dapat memandu kami dalam doa Ya. tutup. Baik, mari kita satu di dalam doa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran. God's favor. Tuhan, biar perkenanan-Mu selalu jadi atas kami. Firman yang sudah diberitakan menjadi firman yang hidup. Dan setiap firman yang disampaikan tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Kami percaya Bapa, firman tertanam, bertumbuh, berbuah. Dan ketika firman ini kami renungkan siang dan malam. Dan kami bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Mu yang Engkau tulis. Dan kami menghidupi firman ini. Maka hidup kami berhasil, hidup kami beruntung, dan hidup kami jadi berkat. Terimalah berkat pemirsa, terimalah damai sejahtera. Jika hari ini engkau mendengar engkau ada yang sakit ketika kau sudah mendengar kabar sukacita ini. Oleh bilur Tuhan Yesus, unlimited miracle, engkau pasti sembuh. Sakit apa saja engkau percaya, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka ketika imanmu bangkit, engkau sembuh. Dan kau bisa mengubah mindsetmu untuk menjadi mindset pemenang. Engkau bawa pikiranmu, taklukan di bawah Kristus Yesus Tuhan. Maka firman Tuhan jadi nyata dan firman Tuhan hidup di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menerima berkat. Haleluya. Amin. Amin. Pemirsa Kabar Sukacita, demikianlah segmen kita pada hari ini bersama dengan Ibu Gembala dari Gereja Allah Baik. Semoga firman dan juga apa yang disampaikan hari ini bisa memperkuat pemirsa dalam melangkah sehari-hari dan juga tetap di jalan Tuhan. Saya Eka Kemalasari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Shalom.